Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi bab rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, di malam yang penuh berkah ini Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di majlis yang tidak kita ragukan. Majlis ini diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini Allah tidak kumpulkan kita di majlis ini terkecuali hendak mengampuni dosa-dosa kita, dan tidak dikumpulkan kita di majlis ini terkecuali Allah hendak mengabulkan hajat-hajat kita. Sebagaimana dahulu ada orang yang saleh dan dia pernah berkata, saya mengetahui kapan Allah subhanahu wa ta'ala itu mengijabahi doa saya. Maka yang mendengar ucapan orang soleh tersebut bertanya, bagaimana mungkin kau bisa mengetahui kapan Allah mengijabahi doamu, sedangkan kau itu bukan nabi, bukan malaikat. Maka dia menjawab, ketika lisanku mengucapkan sebuah doa, itu artinya Allah hendak mengijabahi doaku. Karena tidak terucap doa dari lisan ini terkecuali atas taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu juga apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ketika seseorang itu memiliki keinginan untuk bertaubat, ketika seseorang itu memiliki keinginan untuk beristighfar, memohon ampun kepada Allah, maka ketahuilah, kata beliau, Allah telah menyiapkan ampunan untukmu. Kau tidak akan digiring oleh Allah untuk bertaubat atau memohon ampun kecuali ampunan sudah disediakan oleh Allah dan engkau hendak diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kalau Allah tidak mau mengampuni, maka hambanya akan dibiarkan oleh Allah terus tersesat. Tapi ketika diilhami oleh Allah dia untuk bertobat, tandanya Allah hendak mengampuni dosa-dosanya. Dan tidak digerakkan lisan kita untuk berdoa terkecuali Allah subhanahu wa ta'ala hendak mengijabahi doa-doa kita. Malam hari ini kita nggak dikumpulkan oleh Allah di majelis ini terkecuali karena Allah hendak mengampuni dosa-dosa kita. Karena yang hadir ke majelis zikir, majelis ilmu, qumu maghfuran lakum. Majelis seperti ini dipenuhi oleh para malaikat yang nanti akan kembali kepada Allah, akan ditanya oleh Allah dari mana mereka datang, sampai akhirnya Allah Ta'ala berkata kepada para malaikatnya, ishadu ya malaikati, saksikanlah wahai para malaikatku, aku mengampuni mereka. Bahkan ada malaikat yang berkata, ya Rabb, ada yang datang bukan karena majelis, ada yang datang dengan niatan yang lain. Namun Allah berkata apa? Humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Yang duduk sama mereka tidak akan binasa. Maka kita nggak digalakkan malam hari ini masuk ke majelis ini terkecuali karena Allah hendak mengampuni kita, dan tidak digalakkan lisan kita dari mengamini doa kecuali apa?
Allah hendak mengijabahi setiap doa dan hajat kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, malam hari ini kita disibukkan untuk mendengarkan sejarah hidup manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuannya apa? Agar kita lebih mengenal beliau. Kenapa kok kita harus mengenal beliau? Karena kita diperintahkan oleh Allah mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada kecintaan kita kepada siapapun dari makhluknya Allah di muka bumi ini. Bahkan ketika ada orang yang mengaku cinta kepada Allah namun dia tidak mengikuti Nabi Muhammad, cintanya dianggap dusta. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mencintai Allah itu buktinya dengan mengikuti Nabi Muhammad. Untuk mengikuti butuh cinta. Cinta itu buahnya ittiba. Kalau orang sudah cinta, maka cintanya tadi akan membuahkan al-ittiba atau meneladani orang yang dia cintai. Cinta itu sendiri buah daripada ma'rifah. Semakin kita mengenal Nabi Muhammad, akan menambah rasa cinta kita kepada beliau. Karena manusia itu punya watak atau punya tabiat. Kata Al-Imam Al-Ghazali, asbabul mahabbah, sebab-sebabnya cinta itu adalah al-jamal, keindahan, wal kamal, kesempurnaan. Wataknya manusia itu nggak akan mencintai sesuatu kecuali dia melihat keindahan di sesuatu yang dia cintai. Cinta itu identik dengan indah, dengan kesempurnaan, keindahan, kebaikan. Maka setiap orang yang melihat keindahan, kebaikan dan lain sebagainya, dia akan jatuh cinta. Mata manusia itu kalau disuruh milih mana yang lebih dia cintai, melihat tempat sampah atau melihat pemandangan yang indah, dia akan lebih memilih pemandangan yang indah. Lah bagaimana mungkin kita nggak cinta sama Nabi kalau kita terus mengenal kesempurnaannya Nabi Muhammad dan keindahannya Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita baca sejarah hidupnya orang atau mendengar pribadinya seseorang yang indah, namun indahnya hanya pada poin tertentu, satu atau dua sifat yang indah, kita bisa jatuh cinta. Hanya karena satu sifat baik yang dimiliki oleh seseorang, terkadang menjadikan kita jatuh cinta. Nah, bagaimana dengan seseorang yang seluruh sifat baik ada pada dirinya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wa huwa mutalaqan an sayyidil wujud. Di muka bumi ini nggak ada budi pekerti yang luhur terkecuali nyambungnya, muaranya, yang dicontoh, yang menjadi suri tauladan adalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan ahsanan nasi khuluqan wa khalqa. Kalau mau bicara fisik, gak ada yang ngalahkan Nabi Muhammad. Habibun yagharul badru min husni wajhihi. Tadi kita baca sama-sama dalam Syamsul Durar. Bulan itu sampai apa? Cemburu dengan keindahan wajahnya Nabi Muhammad. Ini kiasan menunjukkan bagaimana indahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai orang yang ketemu sama Nabi Muhammad, Hasan bin Thabit, beliau mengatakan apa? Wa ajmalu minka lam taraqattu aini. Yang lebih indah daripadamu ya Rasulullah, ini mata belum pernah melihat. Hasan bin Thabit bukan orang yang temannya satu atau dua, penyair, banyak ketemu orang. Dan Mekah itu menjadi tempat yang sentral keluar masuknya manusia dari berbagai macam negara.
Dia banyak melihat orang tampan indah banyak, tapi yang lebih indah dari Rasulullah kata dia, mata ini belum pernah melihat. Wa ahsanu minka lam talidin nisa, udah yang lebih baik dari dirimu, gak seorang pun wanita pernah melahirkannya. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin, engkau terlahir terbebas daripada segala kekurangan. Kalau manusia itu biasanya tampan, tapi penilaian manusia yang lain pasti ada kekurangan. Oh ini hidungnya bagus, bibirnya bagus, tapi sayang matanya sipit. Oh ini matanya bagus, hidungnya bagus, tapi sayang kepalanya botak. Ada saja pasti kekurangannya. Tapi Nabi Muhammad terlahir terbebas dari segala kekurangan. Mau bicara mata, matanya Nabi Muhammad mata yang paling diidam-idamkan oleh setiap manusia. Mau bicara kulit, kulitnya Nabi Muhammad yang paling diidam-idamkan oleh setiap manusia. Semuanya serba sempurna. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u, seakan-akan engkau itu terlahir sesuai dengan keinginan. Itu dari fisiknya Nabi Muhammad. Belum lagi kalau kita baca syama'ilnya Nabi Muhammad, berapa banyak para sahabat yang mensifatkan keindahan wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari akhlak nggak ada yang ngalahkan akhlaknya Nabi Muhammad. Sampai dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, semakin kita mengkaji sejarah hidupnya Nabi, tahu betapa indahnya akhlaknya Nabi, itu mendorong kita semakin cinta kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sabarnya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana muasyarahnya Nabi, bergaulnya Nabi dengan orang lain, bagaimana sifat hilim. Nabi Muhammad tuh punya sifat hilim. Apa itu hilim? Sabar, tidak mudah marah. Nabi Muhammad itu kalau diganggu sama orang nggak mudah marah. Punya sifat hilim yang luar biasa. Bahkan dulu ada pendetanya Yahudi yang ada urusan muamalah dengan Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad janji mau bayar, mau mengembalikan di tanggal tertentu. Masih kurang 1 atau 2 hari, orang ini sudah datang. Zaid bin Du'thuna. Belum jatuh temponya, ini orang Yahudi sudah datang, kemudian nagih Nabi Muhammad di depan orang banyak. Bahkan nagihnya tidak sopan. Dan berkata kepada Nabi Muhammad, kalian, wahai Bani Hashim, mutul. Jadi kalau punya janji nggak ditepatin di hari itu, selalu terlambat. Jadi sudah temponya saja belum datang, dia nagih dengan cara yang tercela dan menghina keluarganya Nabi Muhammad. Bukan hanya Nabi, tapi sampai keluarganya. Kalian Bani Hashim itu kalau punya urusan selalu terlambat, gak tepat waktu. Sayyidina Umar bin Khattab yang dengar ucapan Zaid tadi, dia berkata apa? Kalau bukan karena ada suluh, karena saat itu ada perjanjian perdamaian, nggak boleh ada bunuh-bunuhan. Kalau saya nggak tahu, tidak takut perjanjian ini akan batal, maka akan saya tebas lehernya. Karena apa? Kurang ajar kepada Nabi Muhammad. Sayyidina Umar mengucap seperti itu. Nabi Muhammad tersenyum melihat wajahnya Sayyidina Umar dan berkata apa? Wahai Umar, saya dan dia itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada itu dari dirimu. Saya butuh kau nasihati. Ini Nabi. Dia bilang kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, saya butuh engkau menasihati saya untuk membayar dengan baik. Dan dia butuh nasihat darimu untuk menagih dengan baik. Pergi ke Umar, bawa orang ini. Bawa ini pendeta Yahudi ini, bawa dan bayarkan haknya. Dan tambahin kata Nabi Muhammad. Sebagai apa? Tebusan di mana kau tadi telah menakut-nakutin diri. Sayyidina Umar sampai enggak kenal. Sayyidina Umar tadi sempat marah, kata Nabi, bayar yang menjadi haknya, tambahin di atasnya sebagai apa? Permohonan maaf karena kau telah memberikan rasa takut tadi. Kau tadi nakut-nakutin dirinya. Dibawa sama Sayyidina Umar. Maka orang Yahudi tadi bilang apa? Ya Umar, saya nggak butuh ini. Saya itu baca di kitab-kitab dahulu,
tentang sifatnya Nabi akhir zaman. Sudah saya dapatin semua sifatnya ada pada Muhammad. Hanya satu yang belum saya dapatin. Kalau dipancing marah, beliau sabar, nggak marah. Kalau tambah dipancing lagi, ada orang yang berbuat kasar, berbuat buruk, dia tambah sabar lagi, nggak bisa marah. Nah itu yang belum saya dapetin. Makanya hari ini saya mau membuktikan. Saya nggak butuh harta ini. Ketahuilah wahai Umar, raditu billahi rabban, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Karena akhlaknya Nabi, tokoh pembesar Yahudi ini justru masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau bicara sabar, sabarnya Nabi Muhammad nggak ada yang ngalahkan. Kalau kita lihat dari sejarah hidupnya Nabi dari lahir sampai wafat sampai meninggal dunia isinya sabar semua. Mau bicara tawadhu, paling tawadhunya manusia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tuh nggak punya kursi seperti raja, enggak. Beliau bahkan dalam hadisnya bersabda, ajlisu kama yajlisul 'abd. Aku duduk seperti duduknya seorang hamba. Aqulu kama yaqulul 'abd. Saya makan seperti makannya seorang hamba. Makannya Nabi nggak seperti para raja lalu paunya. Kalau kumpul dengan para sahabatnya nggak ada kursi singgasana yang membedakan antara dirinya dengan para sahabatnya. Beliau membaur pakaiannya sama. Sampai terkadang kalau ada orang yang belum pernah ketemu sama Nabi, mau ketemu sama Nabi, datang dari luar kota, sampai ke majelis masjidnya Nabi, dia bertanya, man minkum Rasulullah? Siapa di antara kalian yang Rasulullah? Berarti itu menandakan Nabi itu membaur dengan sahabatnya, pakaiannya sama, duduknya sama-sama di bawah. Mau bilang tawadhu, Nabi Muhammad paling tawadhunya manusia. Allah nawarin beliau jadi raja, jadi nabi. Tapi beliau memilih apa? Menjadi nabi dan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebatnya Nabi Muhammad. Kalau kita mau bicara kesempurnaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad, ada orang yang sejarah hidupnya dibaca, tapi kalau kebanyakan dibaca bosan gila. Tapi sejarah hidupnya Nabi Muhammad setiap kali dibaca, diulang-ulang, nggak tambah bosan. Yang ada tambah cinta, tambah cinta, tambah cinta. Ada orang yang jasa, dia punya jasa, dikenang. Mungkin ada yang sampai 3 tahun setelah meninggalnya, ada yang sampai 5 tahun, 10 tahun terus dilupakan. Tapi Nabi Muhammad 1400 tahun beliau telah meninggalkan kita, tapi sampai detik ini justru tambah banyak yang mengenang Nabi Muhammad SAW. Hebatnya Nabi Muhammad, kata Syekh Nuruddin Al-Itr dalam kitabnya An-Nafahat Al-Itriyah, manusia itu biasanya kalau punya sifat yang terpuji, akhlak yang baik, yang unggul, itu biasanya 1 atau 2. Yang lain biasa, ada yang unggul 1 atau 2. Misal bab sabar biasa atau bahkan di bawah standar. Bab sabarnya, bab tawadhu'nya biasa kayak yang lain. Dari sekian banyak akhlak sifat yang baik, dia cuma unggul 1, apa? Dermawan. Oh, kalau dermawan ini luar biasa. Dan biasanya yang unggul 1 tadi nggak terus berada di atas terus, enggak. Karena manusia tuh imannya saja naik turun kok. Apalagi sifat baik, terkadang kalau melemah, kadang naik lagi. Hanya 1 orang yang seluruh sifatnya baik dan berada di puncaknya, Nabi Muhammad SAW. Mau bicara sabar, beliau paling sabar. Mau bicara tawadhu, beliau paling tawadhu. Mau bicara hadir, beliau paling hadirnya manusia. Jadi semua sifatnya Nabi unggul dan tidak pernah turun kualitasnya, melainkan tiap hari bertambah. Itu Nabi besar kita Muhammad SAW. Sehingga para ulama kalau nulis sejarahnya Nabi, sejarah Nabi itu terbagi, ada sirah, perjalanan hidupnya Nabi Muhammad. Ada syama'il yang membahas fisiknya Nabi, kemudian akhlaknya Nabi. Kemudian ada mu'jizat yang menjelaskan tentang mukjizatnya Nabi Muhammad. Ada khasais, saking indahnya sifat-sifatnya Nabi, akhlaknya Nabi. Kalau kita, sejarah hidup kita dibukukan, misalnya bab sabar paling cuma 2 baris, seumur hidup mungkin satu lembar. Tapi Nabi Muhammad setiap sifat baiknya jadi berjilid-jilid buku. Kita tinggal lihat
Betapa banyak para ulama yang membahas satu kitab penuh tentang apa? Sabarnya Nabi Muhammad. Cuma sabar aja, baru sabarnya saja. Bab fi sabrihi sallallahu alaihi wasallam. Sifat sabar jadi satu kitab. Nanti ada lagi yang menyusun kita tentang tawadhu'nya Nabi Muhammad, satu kitab. Ada lagi yang menyusun tentang apa? Ibadahnya Nabi Muhammad, satu kitab. Satu sifat saja bisa menjadi berjilid-jilid kitab. Saking apa indahnya akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kalau mau cinta sama Nabi, perbanyak pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad. Semakin kita kenal, insya Allah tambah cinta sama Nabi. Kalau sudah cinta, hati ini ketarik untuk meneladani orang yang dia cintai. Secara otomatis hati itu akan ditarik karena rasa cinta yang ada dalam hatinya untuk apa? Meneladani Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi harusnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu segala sesuatu mengingatkan kita tentang Nabi Muhammad. Ketika kita mau sholat, kita teringat yang pertama kali sholat Nabi Muhammad. Dan beliau yang berkata kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Sholatlah sebagaimana kalian melihat saya sholat. Di dalam sholat berarti kita diikat untuk meneladani sholatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita melihat siwak teringat dengan Nabi Muhammad. Jadi harusnya segala sesuatu itu mengingatkan kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Masuk bulan Muharram teringat dengan peristiwa hijrahnya Nabi. Peristiwa besar. Banyak sekali pelajaran dalam hijrahnya Rasulullah SAW. Dan teringat juga dengan orang-orang yang menjadi suri tauladan kita dalam mencintai Nabi Muhammad. Para sahabat itu ketika hijrah meninggalkan kota Mekah ke Madinah bukan pindah rumah, tapi mereka sedang membuktikan berkorban untuk Allah dan Rasulnya. Hijrah ini tadhiyah, pengorbanannya para sahabat. Ninggalkan kampung halaman, ninggalkan rumah, ninggalkan pekerjaan, ninggalkan keluarga, ninggalkan harta. Untuk apa? Membuktikan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Para sahabat itu ketika hijrah sembunyi-sembunyi. Yang namanya sembunyi-sembunyi itu berarti nggak bawa apa-apa. Kalau bawa kulkas, bawa lemari, bawa tempat tidur, nggak sembunyi-sembunyi. Keluar dari rumah ketahuan kalau dia mau hijrah. Nggak bawa kecuali sedikit mungkin bekal untuk perjalanan atau pakaian 1-2 biji. Karena mereka dihadang. Kalau ketahuan ada yang mau hijrah, ditangkap. Hijrah ini resikonya besar. Bisa jadi belum keluar dari Mekah sudah ketangkap. Atau di tengah jalan ketangkap. Makanya para sahabat Nabi keluar semuanya dalam keadaan mutakhafiyan, sembunyi-sembunyi. Jadi mereka tinggalkan hartanya, sanak kerabat. Bahkan ada sahabat Nabi yang ketika mau keluar dihadang sama orang kafir Quraisy. Ila ain? Mau kemana kau? Musuh Rasulullah. Nabi sudah hijrah, dia yang terakhir. Enak saja kau dulu datang ke sini miskin, kau kaya di Mekah, sekarang kau mau tinggalkan Mekah. Ini tahu dia. Kalau di hadapannya ini orang-orang kafir, cintanya cuma sama dunia. Maka dia berkata, kalian tahu saya punya kekayaan kan? Bagaimana kalau saya tunjukkan kekayaan saya kepada kalian, ambil semua buat kalian. Tapi izinkan saya lewat. Saya punya kambing di sini, saya punya ini di sini, ambil semua buat kalian, asalkan izinkan saya untuk melewati. Maka diterima oleh orang kafir Quraisy. Dia rela mengorbankan hartanya. Untuk apa? Untuk Allah dan Rasulnya. Jadi hijrah itu pengorbanan. Para sahabat sedang membuktikan qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa akhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinun tardawnaha. Itu semuanya dibuktikan oleh sahabat. Mereka rela kehilangan siapapun yang mereka cintai dan kehilangan apapun yang mereka miliki untuk Allah dan Rasulnya. Yang hijrahnya terang-terangan cuma Sayyidina Umar. Yang lain keluar jam 3 malam, jam 2 malam. Sayyidina Umar aja yang keluarnya terang-terangan. Sebelum keluar justru malah datang ke Ka'bah, beliau tawaf 7 kali, sholat di Hajar Ismail,
Setelah itu gerombolan orang kafir yang sedang duduk, pentolan-pentolannya didatangi sama Sayyidina Umar. Yang pingin ibunya kehilangan anak, istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, hadang saya. Maka gak seorang pun yang berani menghadang beliau. Rasulullah keluarnya sembunyi-sembunyi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sahibus syariah, tindak tanduk perbuatannya dicontoh. Kalau Nabi keluarnya terang-terangan di kemudian hari, situasi Mekah ini kembali terjadi entah di negara mana, dan umatnya Nabi itu pengen hijrah. Kalau hijrahnya Nabi terang-terangan, gak semua orang punya mental seperti itu. Makanya Nabi hijrahnya secara sembunyi-sembunyi. Andai ada orang yang kemudian mengalami situasi yang sama, kemudian mengharuskan dirinya hijrah dari tempat tersebut, dia bisa mencontoh Nabi Muhammad dengan berhijrah secara sembunyi-sembunyi. Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta izin sama Nabi mau hijrah. Apa kata Nabi Muhammad? Ala rislik. Tunggu, saya masih nunggu kabar dari Allah Ta'ala, nunggu izin dari Allah. Bahagia Sayyidina Abu Bakar. Disuruh nunggu berarti artinya beliau terpilih menjadi orang yang akan menemani Nabi Muhammad. Dalam Sahih Bukhari diriwayatkan apa Sayyidina Abu Bakar itu ketika dapat kabar dari Nabi suruh nunggu, beli unta langsung. Dan dia siapkan 4 bulan lamanya. Jadi 4 bulan sebelum Nabi hijrah, unta sudah siap dirawat. Sewaktu-waktu Nabi bilang berangkat, nggak terus nyari unta dulu, nyari kendaraan dulu, nggak, sudah siap. Saking apa cintanya sama Nabi. Ketika Nabi berangkat ngajak Sayyidina Abu Bakar, hartanya dibawa semua. Sampai diriwayatkan bapaknya Sayyidina Abu Bakar itu ketika tahu Nabi Muhammad keluar, dia langsung yakin anaknya masih ikut. Dan Abu Quhafah saat itu belum masuk Islam. Langsung ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian memaki-maki di hadapan anaknya Sayyidina Abu Bakar, depan cucunya, pasti ayahmu bawa semua hartanya, kalian gak ditinggali. Maka kata Asma binti Abi Bakar Siddiq, Sayyidina Abu Bakar pergi bawa hartanya semua buat perjuangannya Nabi. Tapi karena kakeknya ini ngomong yang gak enak, dia gak mau kalau sampai kebablasan diambil mangkok, diisi batu, ditutupin kain. Siapa bilang ayah saya gak ninggalin apa-apa? Ini loh buktinya, kami ditinggalin emas. Dipegang sama kakeknya karena Abu Quhafah saat itu sudah buta mukanya. Dipegang, oh kalau kalian ditinggalin sesuatu gak ada masalah. Sampai segitu juga Asma, anaknya Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sama Nabi itu usianya nggak beda jauh. Sayyidina Abu Bakar itu lebih muda dari Nabi Muhammad 2 tahun. Tapi semangatnya dalam melindungi Nabi Muhammad luar biasa. Nabi mau masuk gua dicegah. Nanti dulu ya Rasulullah, aku ada binatang buas sebentar. Ini gua usianya ribuan tahun nggak dimasukin manusia. Jabal Thur, gunung. Siapa yang mau naik ke atas gunung seperti ini? Bisa jadi ini sarangnya ular, sarangnya hewan-hewan yang membinasakan. Nabi nggak boleh masuk, dia masuk duluan. Berarti dia rela kehilangan nyawanya untuk Rasulullah SAW. Masuk Sayyidina Abu Bakar, setiap lubang ditutup dengan kain. Nabi Muhammad masuk, hanya ada sisa 1 lubang ditutup dengan kaki beliau. Nabi Muhammad tidur bersama dengan Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur 3 malam lamanya. Putranya Sayyidina Abu Bakar tiap malam naik ke Jabal Thur, bawa kabarnya penduduk Mekah. Nanti sebelum subuh turun kembali ke rumah supaya nggak dicurigai. Pembantunya Sayyidina Abu Bakar, Amir ibn Fuhairah, kalau sudah mau datang waktu petang, dia bawa kambing-kambingnya Sayyidina Abu Bakar, digembalakan ke arah gunung. Nanti sampai di bawah gunung diperah susunya dikirim ke atas buat minumnya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Nanti kalau putranya Sayyidina Abu Bakar pulang, dia ikut pulang. Tujuannya apa? Supaya nggak ada yang curiga. Kalau orang kafir Quraisy nyari Nabi Muhammad sampai ke daerah itu, dapetin ada bekas kaki ke arah gunung, mereka akan curiga. Maka dia bawalah kambing-kambing supaya kalau orang lewat ngelihat, ini kok ada kaki daerah sini, dan ada kaki-kaki kambing, oh pengembala yang lewat yang mencarikan makanan untuk kamu. Sampai seperti itunya. Sayyidah Asma hamil tua. Tiap hari ngantarkan makanan buat Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar. Bahkan Sayyidina Asma ketika Nabi Muhammad dicari di rumahnya tidak ada oleh orang kafir Quraisy, Sayyidina Ali dipaksa untuk mengatakan di mana Rasulullah. Sayyidina Ali orang yang cintanya sama Nabi luar biasa. Kata Nabi Muhammad, ketidur di tempat saya, pakai serban saya, taruhannya nyawa. Tapi yang nyuruh Nabi Muhammad gak peduli.
Ketika nggak ada Nabi Muhammad, orang kafir Quraisy tanya Sayyidina Ali, di mana Rasulullah? Nggak tahu. Diseret, dibawa ke Ka'bah, dipukulin. Sayyidina Ali jawabannya apa? Saya tidak tahu. Mereka lari ke rumahnya Asma binti Abi Bakar, karena mereka tahu kalau Nabi nggak ada, Abu Bakar pasti nggak ada. Ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar, dia bukain Asma, hamil tua, mana ayahmu? Nggak ada. Dipaksa untuk ngomong, nggak ngomong, ditempelin sama Abu Jahal berdarah. Ngaku sama sekali tidak pernah. Karena apa? Cintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Abu Sufyan dulu sebelum masuk Islam, apa katanya? Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadin kahubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Kata Abu Sufyan, saya nggak pernah lihat orang yang cinta sama orang lain seperti cintanya sahabatnya Muhammad kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak pernah lihat saya. Cintanya orang kepada orang lain seperti cintanya para sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Air wudhunya Nabi saja jatuh ke tanah aja nggak bisa. Sahabat berebut ngambil air wudhunya Nabi Muhammad. Saking apa cintanya, mahabbahnya para sahabat. Perjalanan hijrah, Sayyidina Abu Bakar kadang depan, kadang belakang, kadang pindah kanan, kiri. Kalau takut ada yang mencelakai Nabi dari depan, beliau ke depan. Kalau takut ada yang mencelakai Nabi dari belakang, beliau pindah ke belakang. Kalau khawatir ada yang mencelakai Nabi Muhammad dari samping, pindah ke samping. Mahabbah yang luar biasa. Cintanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini kita juga perlu ngaji tentang bagaimana cintanya para sahabat supaya ngajari kita cinta sama Nabi Muhammad. Ngaji tentang cintanya orang-orang yang cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sahabat yang usianya kecil, namanya Rabi'ah, khidmah sama Nabi. Nabi mau wudhu, dia bawakan air. Kalau sudah malam, dia sama Nabi disuruh pulang ke rumahnya, nggak pulang. Keluar dari rumahnya Nabi, duduk depan pintunya Nabi. Dia takut, khawatir kalau di waktu malam Nabi butuh sesuatu, nggak ada yang bantu. Saking cintanya sama Nabi. Anak kecil ini Nabi ingin kasih hadiah karena kebaikan, tulusnya dalam berkhidmat. Maka Nabi pernah berkata kepada Rabi'ah, "Sal ya Rabi'ah, mintalah wahai Rabi'ah." Kau minta apa? Mau minta mainan, minta uang? Anak kecil. Tapi jawaban anak ini justru malah mengejutkan. Ketika Nabi menawarkan sesuatu untuk dia minta, dia menjawab, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya minta kepadamu ya Rasulullah bersama denganmu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kelezatan bagi para pecinta itu bersama dengan yang dicintai. Mau tempatnya mewah seperti apapun, kalau kekasih hatinya nggak ada, buat dia kurang nikmat, kurang lezat. Maka dia berkata, "As'aluka ya Rasulullah, saya minta darimu ya Rasulullah bersama denganmu di surga." Ini bedanya kita dengan sahabat. Kita kalau mati pengennya masuk surga. Tapi kalau sahabatnya Nabi bukan hanya pengen masuk surga, pengen di surga bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Orang kalau sudah cinta, Sayyidah Fatimah dikabarin oleh Rasulullah, dirinya adalah keluarga yang pertama akan nyusul Nabi Muhammad. Berarti dia akan wafat. Dikabarin wafat malah senyum bahagia. Karena buat Sayyidah Fatimah, buat apa hidup di dunia tanpa Rasul? Ketika dikabarin perpisahannya sama Nabi ternyata sebentar, karena keluarga yang pertama kali nyusul adalah dirinya, senyum bahagia. Sayyidina Bilal bin Rabah, sakaratul maut, saat dia sekarat istrinya nangis. Wa musibatah, wa musibatah, musibah apa ini, musibah apa ini? Kata Bilal, jangan ucapkan ini musibah, tapi ucapkan wa tarabah. Ini kebahagiaan. Istrinya bingung, bahagia apa? Wong Anda ini sakit kok. Anda ini sekarat. Apanya yang bahagia? Kata Bilal, "Ghadan alqa ahibba Muhammadan wa hizbah." Karena sebentar lagi kalau saya mati, berarti esok saya akan berjumpa dengan Muhammad dan sahabat-sahabatnya Muhammad. Kematian berarti perjumpaan dengan kekasih hati. Bahagia. Kenapa? Cinta. Orang kalau sudah cinta sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjadikan kehidupannya bahagia. Kalau sudah cinta akan ittiba tanpa cinta. Ada orang yang ngikutin tanpa cinta, berarti ngikutinnya kepaksa banyak.
Apakah itu sama dengan orang yang mengikuti karena cinta? Beda. Ada orang yang mengikuti sesuatu karena terpaksa, bukan karena atas dasar cinta. Nah, kita diajari supaya cinta sama Nabi. Kalau sudah cinta, ngikutinnya karena apa? Karena rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, caranya supaya seperti itu bagaimana? Ya duduk di majelis-majelis seperti ini. Kalau tiap hari kita dengar tentang kesempurnaannya Nabi, keindahannya Nabi, maka semakin besar rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kapan cinta kita itu sudah masuk dalam cinta yang besar? Kalau sudah ada rasa rindu. Cinta itu tanda-tandanya rindu dengan yang dia cintai. Itu tandanya cinta. Anak yang cinta sama orang tuanya ketika berpisah rindu. Anak yang cinta sama orang tuanya kalau bisa rindu. Jadi buktinya orang itu kalau cinta apa? Rindu dengan yang dia cintai. Kalau belum rindu berarti belum betul-betul cinta. Makanya Habib Ali dalam maulidnya beliau tuliskan apa? Tashwiqan lisani, merangsang kerinduan kita kepada Rasulullah SAW yang dengar sejarah hidupnya Nabi supaya rindu sama Nabi Muhammad. Biasanya orang kalau rindu kepingin apa? Kepingin ketemu. Tidak ada orang yang bisa menahan kerinduan. Kerinduan dikoleksi tidak ada. Kalau sudah rindu kepinginnya berjumpa dengan yang ia rindukan. Nah, itu kita datang ke majelis seperti ini dirangsang supaya kita rindu sama Nabi dan supaya kita bisa berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa berjumpa dengan Nabi, bisa. Nabi sendiri yang sudah mengatakan dalam hadisnya, man ra'ani fil manam faqad ra'ani, siapa yang lihat aku dalam mimpi maka sesungguhnya dia telah melihat aku. Kata para sebagian daripada para ulama, hadis Nabi ini bukan hanya tabayun, ngasih tahu. Kau kalau ngimpi ketemu Nabi itu yang kau lihat Nabi Muhammad. Bukan hanya itu tujuannya, tapi Nabi Muhammad juga memotivasi kita untuk mimpi berjumpa dengan beliau. Jadi loh, kau bisa mimpi ketemu Nabi, masa kau nggak ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad? Kita didorong untuk punya kerinduan yang mendalam, untuk bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah. Setelah mimpi kata Nabi Muhammad, man ra'ani fil manam saufa yarani yaqatan. Kalau sudah bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad, maka dia akan naik ke derajat yang berikutnya, bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam keadaan sadar. Yaqatan. Tentunya itu bertahap. Tapi yang terpenting bagaimana kita punya rasa rindu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dahulu ada salah satu ustaz, dia bikin daurah pesantren kilat khusus untuk anak-anak kecil. Pesantren kilatnya tentang Nabi Muhammad. Karena Nabi bersabda dalam hadis, wa'allimu auladakum thalatha khisal. Ajarkan kepada anak-anak kalian, ini pendidikan yang diajarkan sama Nabi, 3 perkara. Yang pertama apa? Hubbu nabiikum, cinta kepada Nabi kalian. Nah, karena ini penting, maka dia bikin daurah buat anak-anak. Bagaimana anak-anak itu mencintai Nabi Muhammad. Jadi di daurah itu hanya diajarkan akhlaknya Nabi, sirahnya Nabi, syama'ilnya Nabi, kisah-kisahnya Nabi Muhammad 40 hari. Maka di hari terakhir namanya santrinya, peserta daurahnya itu anak kecil. Maka ustaz tadi bilang, ayo setiap anak kan besok sudah mau pulang, ayo malam hari ini kita kirim surat cinta buat Nabi Muhammad. Ditiupkan balon. Balon ditiup, setiap anak disuruh surat cinta, mengungkapkan isi hatinya. Ini tujuannya untuk merangsang supaya setiap anak memang betul-betul cinta sama Nabi. Ayo suratnya setelah itu kita campolkan di balon, kita terbangkan balonnya sampai ke Madinah. Anak-anak kecil nggak paham. Setiap anak nulis karena berharap suratnya sampai ke kota Madinah. Diterbangkan. Ustaz bikin cara seperti itu hanya untuk memancing mereka supaya mereka tambah cinta sama Nabi. Selesai malam itu anak-anak itu tidur, ada satu balon rupanya nyangkut gak terbang, kena atap, gak nyangkut terbang ke atas. Maka diambil sama si Ustaz itu, dia penasaran, ini anak-anak kecil itu surat buat Nabi, surat cinta apa sih isinya?
Apakah syair, pujian, puisi? Maka diambil, dibuka. Surat itu bertuliskan, ya Rasulullah, alhamdulillah semenjak saya ikut pesantren kilat ini di sini, tiap malam saya bisa mimpi berjumpa dengan Anda. Tapi ya Rasulullah, malam hari ini adalah malam terakhir saya di sini. Besok kalau saya pulang di rumah, apakah saya bisa mimpi berjumpa dengan Anda juga ya Rasulullah? Maka si Ustadz ini kaget melihat surat yang indah yang ia sampaikan kepada Rasulullah. Rupanya anak-anak ini begitu mendalam cintanya kepada Nabi Muhammad sampai mereka akhirnya diizinkan oleh Allah bisa mimpi berjumpa dengan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ulama menjelaskan siapapun kalau dia sucikan hatinya dan memiliki kerinduan yang luar biasa kepada Nabi Muhammad, memperbanyak sholawat kepada Rasulullah dan mengikuti jalannya Nabi Muhammad, insya Allah matanya akan diindahkan oleh Allah, bisa mimpi berjumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi butuh cinta yang kuat. Kita itu kalau pergi jauh, rindu sama orang tua, ya mimpi ketemu orang tua. Anak yang punya orang tua sudah meninggal dunia karena rindu, ya mimpi ketemu orang tuanya. Kalau kita nggak mimpi ketemu Nabi, berarti kerinduan kita sama Nabi kurang kuat. Sehingga dulu ada satu santri tanya sama kiainya, saya punya mimpi ketemu Nabi Muhammad. Bisa. Caranya gimana? Cintai Nabi Muhammad, rindukan Nabi Muhammad. Sudah. Oh, kurang maksimal kalau sudah. Jadi kalau kurang maksimal, maksudnya gimana saya nggak paham. Ya sudah, nanti malam kau makan ikan asin. Ikan asin itu kalau orang makan ikan asin, kebiasaannya habis makan ikan asin haus, kering tenggorokan, pinginnya minum. Kata kiai tadi, setelah kau makan ikan asin, syaratnya nggak boleh minum sampai pagi. Kau boleh tidur, tapi jangan minum. Akhirnya dia makan ikan asin, habis makan ikan asin kehausan, tapi karena syarat dari kiainya nggak boleh minum, jadi dia nggak minum. Sampai pagi. Pagi bangun menghadap ke kiainya. Ditanya sama kiainya, kau mimpi apa? Mimpi macam-macam. Yang pertama saya mimpi minum air dari danau. Yang kedua saya melihat hujan deras, saya minum air hujan. Yang ketiga saya melihat bak yang besar isinya air, saya minum dari situ. Semua mimpinya tentang minum. Kata kiainya apa? Karena ketika kau tidur, yang kau rindukan dan kau dambakan air. Kau haus, rindu sama air, akhirnya apa? Mimpimu semua tentang air minum. Andai saja setiap kau mau tidur kerinduanmu kepada Nabi Muhammad seperti kerinduanmu kepada air tadi, niscaya kau bisa mimpi berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kadang kurang maksimal. Nah, tujuannya kalau kita sering baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad supaya mancing kerinduan kita. Dan kalau kita baca sejarah hidupnya Nabi Muhammad tiap hari, berarti tiap hari otak kita, hati kita, pikiran kita semuanya terpenuhi dengan Nabi Muhammad. Maka akan menjadikan kita semakin cinta kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka penting bagi kita mengkaji sejarah hidupnya Nabi, mengkaji syama'ilnya Nabi Muhammad. Akhlaknya Nabi itu seperti apa? Nabi Muhammad tuh suri tauladan kita, supaya kita harus tahu bagaimana kehidupan beliau, syama'ilnya beliau. Nabi Muhammad tuh kalau berdoa seperti apa? Semuanya ada, supaya kita bisa nyontoh. Nabi Muhammad kalau berdoa ngangkat tangan, tangannya sampai mankibai sejajar dengan pundaknya. Kecuali doa-doa yang disitu penting, istighatsah, mohon perlindungan, kemenangan, beliau angkat tangannya lebih tinggi. Seperti di perang Badar, sholat istisqa itu mengangkat tangannya Nabi Muhammad lebih tinggi. Sampai kata para sahabat, sehingga saya melihat bayadul ibtaih, ya, putihnya ketiaknya Nabi Muhammad SAW, berarti menunjukkan kalau beliau mengangkat tangannya tinggi. Kemudian kalau memohon sesuatu, memohon taufik, berkah, maghfirah dari Allah, beliau arahkan telapak kanan bagian bawah ke langit. Tapi kalau permohonannya supaya dijauhkan dari bala, bencana, penyakit, yang beliau arahkan ke langit adalah telapak tangan bagian atas. Nah, ini tata cara doanya Nabi Muhammad. Nabi kalau doa ngadep kiblat, sebagaimana ketika beliau di perang Badar. Nabi kalau berdoa dalam keadaan suci. Nabi kalau berdoa seperti ini, supaya kita tahu tata cara doanya Nabi seperti apa. Kemudian ada lagi bab yang menjelaskan tentang makannya Nabi Muhammad. Kemudian menjelaskan lagi tentang bagaimana bangun malamnya Nabi.
Bagaimana manhaj dalam beribadahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ini orang yang paling bertakwa, tapi nggak terus berlebihan. Dulu ada 3 orang sahabat datang ke rumahnya Nabi Muhammad, tanya sama Sayyidah Aisyah, tanya sama istrinya Nabi Muhammad, ibadahnya Nabi itu seperti apa? Dijelaskan ibadah Nabi gini. Kata 3 orang tadi apa? Kalau buat kita itu kurang. Maksudnya mereka nggak sombong. Maksud mereka apa? Nabi Muhammad ini orang yang suci, maksum. Ibadahnya segitu buat beliau cukup, kita yang banyak dosa. Kalau cuma segitu tak kurang. Saking semangatnya dan nganggap dirinya kurang. Akhirnya yang pertama bilang apa? Kalau begitu saya mulai detik ini gak mau tidur tiap malam. Saya mau mulai ba'dal isya gak tidur sampai subuh untuk ibadah. Yang satu lagi, kalau begitu saya puasa sepanjang tahun. Gak ada hari tanpa puasa, kecuali hari-hari yang diharamkan oleh Allah. Yang satu lagi bilang, kalau saya wa ma atazawwajun nisa, saya gak mau nikah dengan wanita. Saya menghabiskan waktu saya untuk beribadah kepada Allah. Nabi pulang dengar ucapan 3 orang itu. Apa kata Nabi? Saya yang paling bertakwa. Manusia paling bertakwa itu saya. Dan saya manusia yang paling khusyuk, paling takut kepada Allah Ta'ala. Tapi saya itu ya nikah dengan wanita. Saya ya puasa, kadang juga tidak puasa. Saya juga tidur kalau malam dan kemudian bangun. Jadi Nabi dalam beribadah ya punya manhaj. Gak terus berlebihan. Sahabat Nabi ada yang bersumpah gak mau tidur tiap malam sepanjang hidupnya. Kata Nabi Muhammad apa? Lantas tadi ya, gak bisa. Mau puasa sepanjang tahun, Nabi Muhammad bilang apa? Gak bisa. Malah diajarin sama Nabi Muhammad, puasa sekian hari, enggak sekian hari. Sampai akhirnya sahabat tadi maksa. Saya itu masih muda, kuat lebih daripada itu. Kalau kata Nabi Muhammad, kalau begitu yauman waftir yaumain. Puasa sehari, enggak puasa 2 hari. Puasa sehari, enggak puasa 2 hari. Saya kuat lebih daripada itu ya Rasulullah. Kalau begitu puasalah seperti puasanya Nabi Allah Daud. Sehari puasa, sehari enggak, puasa sehari enggak. Saya kuat lebih daripada itu. Saya mau cari yang lebih abdul, kata Nabi. Enggak ada yang lebih abdul dari itu. Yang mau bangun malam sepanjang malam, kata Nabi Muhammad, bangun malam seperti Nabi Allah Daud. Setengah malam tidur, sepertiga digunakan untuk tahajud, 1/6-nya lagi digunakan untuk tidur. Dan itu paling sholat tata cara bangun malam yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Muhammad bangun subuh, masuk ke masjidnya, tanya, ini kalau ada tali ini apa ya? Ada tali diikat dari satu tiang ke tiang. Kata sahabat, ini talinya Zainab ya Rasulullah. Zainab ini hobi bangun malam, tahajud. Dia bikin tali karena kalau ngantuk supaya pegangan saat sholat, gak jatuh. Berarti kan menunjukkan semangatnya yang luar biasa. Apa kata Nabi Muhammad? Lepas. Kalau kalian ngantuk saat tahajud, tidur, hilangkan rasa kantuknya, bangun lagi, baru lanjutin beribadah. Gak maksa. Gak memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu di luar kapasitas kemampuan kita. Karena Nabi Muhammad itu kalau sudah mengamalkan suatu amalan, asbatahu istiqomah. Itu yang paling penting. Amal sedikit tapi istiqomah, lebih dicintai sama Allah daripada amal yang banyak tapi munqati', terputus. Nabi nggak mau orang itu beramal, amalan sunnah tentunya, di luar kemampuannya, sehingga akhirnya kemudian hari terputus atau dia benci sama amalnya, kapok dengan amalnya. Nabi nggak mau. Lakukan semampumu, tapi istiqomahi. Ngantuk tidur, hilang ngantukmu baru kau lanjutkan. Nah ini penting untuk kita kaji. Bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana muasyarahnya Nabi Muhammad, bagaimana sifat-sifat mulianya Nabi Muhammad, supaya kita bisa meneladani junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berharap majlis pada malam hari ini diberkahi oleh Allah. Pulang dari majlis kita tambah cinta kepada Rasulullah, bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita harapkan bulan yang penuh berkah ini kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana di awal tahun kita dikumpulkan dalam keadaan yang baik, sepanjang tahun insya Allah kita dikumpulkan dalam keadaan yang baik, dan di akhir usia kita dalam keadaan baik, dalam keadaan diridhoi oleh Allah dan Rasulnya, diridhoi oleh kedua orang tua kita dan para guru-guru kita. Dan semoga kelak kita dibangkitkan di barisannya Nabi Muhammad, masuk surga bersama dengan Nabi Muhammad, di surga yang sama dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.